Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Anugrah Febriansyah dari kelas 2403 S1 SI dengan NIM 1020424000125. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS untuk mata kuliah Sistem Basis Data dengan studi kasus toko serba ada atau toko serba dengan nama Beli Seru. Pada tahap pertama, di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan sesuai dengan kronologikal bab yang saya buat pada laporan saya kali ini. Pada tahap pertama yaitu adalah saya merancang ERD atau Entity Relational Diagram dengan menggunakan gaya Chen. Nah, pertama kita akan membahas entitas dan atribut-atribut yang ada di sini. Pertama adalah entitas kategori. Entitas kategori memiliki atribut nama kategori dan ID kategori. ID kategori di sini berperan sebagai primary key. Dan nama kategori berfungsi untuk menyimpan kategori apa saja yang ada, misalnya kategori makanan, minuman, keperluan rumah tangga, atau lain-lain. Entitas kategori digunakan untuk mengelompokkan produk agar lebih mudah dikelola dan dicari. Kemudian ada entitas brand. Entitas brand berisi nama brand, ID brand. Di sini yang berperan sebagai primary key adalah ID brand. Dan nama brand digunakan untuk menyimpan nama brand sesuai dengan nama atributnya. Nama brand di sini bisa dicontohkan sebagai Indofood, Nestle, Unilever, Sanko, dan ABC. Kenapa entitas brand ini penting? Entitas ini penting karena di dalam terserba pasti akan banyak produk yang berasal dari brand-brand terkenal. Brand-brand terkenal yang tentunya harus dicatat untuk kepentingan produk itu sendiri. Kemudian ada entitas produk. Entitas produk memiliki atribut yaitu adalah nama produk, ID produk, harga produk, ID kategori, dan ID brand. ID kategori dan ID brand di sini adalah foreign key, yaitu key yang diambil dari entitas lain. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID produk, atribut ID produk. Entitas produk adalah entitas pusat yang dikaitkan langsung kepada kategori dan brand. Nah, kategori ID brand dan ID kategori ini tadi diambil langsung dari entitas kategori dan entitas brand. Kemudian kita lanjut pada entitas pelanggan. Entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan dan nama pelanggan. Kenapa kita harus memiliki entitas pelanggan? Karena kita harus menyimpan nama pelanggan atau identitas pelanggan yang nantinya akan dikaitkan kepada entitas transaksi. Di entitas transaksi, kita bisa lihat ada atribut ID transaksi sebagai primary key, waktu untuk mencatat waktu transaksi dilaksanakan. Kemudian ada entitas foreign key, atribut foreign key, ID pelanggan. Atribut foreign key ID pelanggan ini tadi diambil langsung dari entitas ID pelanggan. Entitas transaksi berfungsi untuk menyimpan riwayat pembelian dengan timestamp transaksi dan siapa yang melakukannya. Dan nanti entitas transaksi terhubung langsung ke dalam detail transaksi. Detail transaksi adalah memiliki atribut ID transaksi, ID produk, dan jumlah produknya. ID transaksi di sini seperti yang kita lihat adalah primary key. ID produk adalah foreign key yang diambil langsung dari entitas produk. Dan jumlah produk adalah jumlah produk yang dibeli. Fungsi dari entitas detail transaksi adalah untuk menangani relasi many to many antara transaksi dan juga produk. Selanjutnya kita akan membahas relasi antar entitas. Relasi antara entitas kategori dan produk. Satu kategori bisa memiliki banyak produk, one to many. Misalnya kategori minuman, bisa punya teh botol, air, mineral, dan sebagainya.
Kemudian brand terhadap produk. Satu brand bisa menghasilkan banyak produk, misalnya Indofood, memproduksi Indomie, Popmie, dan lainnya. Pelanggan kepada transaksi. Satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya punya satu pelanggan. Transaksi kepada produk. Transaksi kepada produk adalah relasi M to N, maka dibuat entitas penghubung dengan atribut jumlah. Selanjutnya kita akan lanjut kepada bab 2. Bab 2 ini, setelah saya merancang IRD dengan gaya Chen, langkah selanjutnya adalah mengubah ke dalam bentuk model relasional. Model relasional ini mempresentasikan entitas dalam bentuk relasi, entitas dan relasi dalam bentuk tabel-tabel relasional, lengkap dengan primary key dan foreign key mereka. Pertama-tama, itu adalah tabel kategori. Tabel kategori menyimpan jenis produk seperti makanan instan, minuman, dan sebagainya. Setiap kategori memiliki ID unik dengan nama. Selanjutnya kepada tabel brand. Tabel brand menyimpan informasi merek produk seperti Indofood, Nestle, dan lain-lain. Sama seperti kategori, hanya terdiri dari ID dan nama. Tentu saja, setiap brand memiliki ID unik mereka masing-masing. Lalu ada tabel produk. Nah, produk ini merupakan entitas utama dari sistem. Tabel ini menyimpan nama produk, harga, serta referensi, kategori, dan brand. Di sini, setiap produk harus terhubung ke satu kategori dan satu brand. Dan tentu saja, on-update cascade dan on-delete cascade digunakan agar integritas data tetap terjaga jika terjadi perubahan ID. Tabel pelanggan. Tabel pelanggan berfungsi untuk menyimpan informasi pelanggan yang melakukan transaksi hanya terdiri dari ID dan nama pelanggan. Setiap transaksi dilakukan oleh satu pelanggan pada waktu tertentu. Tabel ini menyimpan ID transaksi, timestamp, dan ID pelanggan. Waktu, kolom waktu di sini menggunakan tipe data date time agar bisa mencatat tanggal dan jam transaksi secara presisi. Kemudian lanjut kepada tabel detail transaksi. Detail transaksi merupakan junction table yang menggunakan transaksi dengan produk. Apa itu junction table? Junction table itu adalah tabel persimpangan atau tabel penghubung. Karena relasi antara transaksi dengan produk bersifat many to many, tabel ini memiliki primary key gabungan dari ID transaksi dan ID produk. Primary key gabungan itu seperti apa? Berikut adalah primary key gabungan ID transaksi dan ID produk. Tabel ini juga menyimpan jumlah produk yang dibeli pada setiap transaksi. Pada kesimpulannya, bab 2 ini, model relasional ini berfungsi sebagai jembatan antara rancangan konseptual atau IRD dan implementasi fisik di sistem database. Semua tabel sudah dirancang untuk mendukung integritas data, menghindari redundansi, siap digunakan untuk proses DML, dan query analisis pada bab selanjutnya. Kemudian kita lanjut kepada bab 3. Pada bab ketiga ini, saya akan menjelaskan bagian yang cukup teknis, yaitu proses implementasi database beli seru ke dalam bentuk bahasa SQL. Sebelum itu, mari kita mulai dari bahasa DDL atau Data Definition Language yang digunakan untuk membuat struktur tabel di database. Lalu dilanjutkan dengan DML atau Data Manipulation Language.
DDL. Langkah pertama adalah membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan query seperti berikut. Lalu, tentu saja kita menggunakan query use Beliseru_db. Setelah itu, saya membuat tabel kategori dengan atribut atau kolom sebagai berikut. Setelah tabel kategori digunakan untuk menyimpan data jenis produk. Tabel ini sangat sederhana, hanya terdiri 2 kolom, ID dan nama kategori. Kemudian saya lanjutkan dengan tabel brand untuk menyimpan data merek produk. Selanjutnya ada pada tabel inti, yaitu tabel produk. Disinilah seluruh data produk disimpan, termasuk relasinya ke tabel kategori dan brand. Perhatikan bahwa saya menggunakan onUpdate cascade, onDelete cascade, onUpdate cascade, onDelete cascade pada setiap foreign key. Artinya, kalau ada perubahan dan penghapusan ID di tabel kategori atau brand, maka data di tabel produk akan ikut menyesuaikan secara otomatis. Selanjutnya, saya membuat tabel pelanggan yang menyimpan informasi nama pelanggan dan memberikan ID pelanggan. Kemudian tabel transaksi untuk mencatat setiap pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Tabel ini juga mencatat waktu transaksi secara lengkap menggunakan tipe data datetime. Tadi saya menggunakan tabel detail transaksi sebagai penghubung antara produk dan transaksi. Dengan semua skrip di atas, struktur database Beliseru sudah berhasil dibuat dan siap diisi datanya. Sebagai bukti bahwa tabel ini berhasil, berikut adalah output dari terminalnya. Lalu lanjut kepada DML. Setelah tabel-tabel selesai dibuat, saya lanjut ke tahap kedua, yaitu mengisi data ke dalam tabel menggunakan perintah insert. Saya mulai dari tabel kategori. Tabel kategori, saya mengisikan data sesuai dengan gambar berikut. Itu ini ID-nya, ini nama kategorinya. Terus masukkan data ke dalam tabel brand. Berikut ini adalah ID brand dan nama brand. Lalu masukkan data ke dalam tabel produk dengan masing-masing beda kategori. Pertama adalah kategori makanan instan, ada mie goreng jumbo, mie kari pedas, bubur ayam instan, sup krim instan, nasi goreng instan. Ada keperluan rumah tangga, sabun cuci piring, deterjen bubuk, sapu hijau, ember plastik, lap serbaguna. Lalu pada kategori minuman ada teh botol, kopi instan, susu coklat, minuman isotonik, air mineral 1 liter. Buah dan sayur ada apel Fuji, pisang Ambon, tomat segar, bayam organik, wortel lokal. Lalu pada produk kecantikan, sampo anti ketombe, sabun mandi cair, pasta gigi herbal, lotion kulit, dan face wash. Sebagai bukti, di sini ada insert into produknya berhasil. Lalu masukkan data ke dalam tabel pelanggan. Sini adalah ID pelanggan yang diberikan kepada masing-masing pelanggan, tentunya unik, dan nama pelanggan. Lalu masukkan data ke dalam tabel transaksi, ID transaksi, waktu transaksi, dan ID pelanggan. Lalu masukkan tabel ke dalam detail transaksi. Di sini ada ID transaksi, pelanggan, dan juga ya inilah. Lalu kita menggunakan select query. Setelah semua data berhasil di-insert, saya menggunakan query select untuk menambahkan isi dalam setiap tabel. Seperti berikut ini adalah query select yang saya gunakan. Di sini saya juga menggunakan berikut adalah hasil dari query select tadi. Select data. Di sini saya memastikan untuk mengeluarkan semua data dari setiap tabel. Sini ada tabel kategori, tabel brand, tabel produk,
dan sedikit terpotong karena tidak cukup ruangnya, tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel detail transaksi. Lalu ada selain menampilkan isi dari setiap tabel, saya juga membuat laporan pembelian gabungan menggunakan join dari 4 tabel. Transaksi, pelanggan, detail transaksi, dan produk. Tujuannya adalah untuk menampilkan data pembelian lengkap dari setiap pelanggan. Berikut adalah query-nya. Hasil dari query ini bisa digunakan untuk membuat laporan penjualan, analisis dan belanja atau sistem otomatis di kasir. Berikut adalah hasilnya. Lalu kita lanjut kepada bab 4. Pada bab ini, saya menjelaskan bagaimana data transaksi dari sistem beli seru dinormalisasikan dalam bentuk mentah. Nah, data yang saya ambil dari sini adalah data yang saya dapat dari soal. Dan di sini kita membuat data menjadi 3 bentuk, yaitu first normalization form, normalized form, second normalized form, third normalized form. Lalu di sini ada tabel awalnya. Saya pisah karena tidak muat. Ini tabel first normalization form. Nah, apa yang berubah dari sini? Pada tahap 1NF, kita memastikan bahwa setiap kolom hanya memiliki satu nilai atomik. Setiap baris memiliki satu entitas atau satu kejadian. Maka baris yang sebelumnya memiliki dua produk harus dipecah menjadi 2 baris terpisah seperti ini. Sekarang bentuknya sudah 1NF karena tidak ada lagi kolom multi-value. Namun, kita masih menurut adanya redundancy, ID konsumen dan nama konsumen diulang. Begitu juga ID transaksi dan tanggal. Lalu kita masuk ke second normal form. Nah, di sini saya menggabungkan second dan third normal form. Nah, untuk mencapai bentuk second normal form, kita harus menghapus partial dependency, yaitu ketergantungan sebagian dari primary key gabungan, misalnya nama konsumen. Hanya bergantung kepada ID konsumen, bukan pada kombinasi transaksi dan produk. Maka kita pisahkan data menjadi beberapa tabel seperti ini. Nah, untuk mencapai third normal form, kita harus memastikan bahwa tidak ada transitive dependency. Setiap kolom non-primer harus langsung tergantung kepada primary key, bukan oleh kolom lain. Dalam kasus ini, kolom total tidak disimpan lagi, karena dihitung dari harga dikali jumlah. Maka data bisa menjadi tidak konsisten. Contohnya jika harga berubah, tapi total tidak ikut berubah. Oleh karena itu, total dihapuskan dengan hanya dihitung saat dibutuhkan melalui query jumlah dikali harga. Nah, kesimpulannya, dan untuk menyusun data dalam bentuk 1NF, 2NF, dan hingga 3NF, kita telah menghindari pengulangan data pelanggan dan produk, mengelompokkan data sesuai entitasnya, menjadikan sistem database lebih efisien, fleksibel, dan mudah dikelola. Proses ini juga memastikan bahwa kita bisa mengembangkan sistem di masa depan, seperti menambahkan fitur diskon, stok, atau laporan pembelian bulanan, tanpa perlu mengubah struktur database secara besar-besaran. Berikut dari saya. Selebihnya dan kekurangannya, saya minta maaf. Selebihnya, boleh disimpan. Terima kasih.